Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Kirapi. Di video ini saya akan mereview Toyota Sienna 2019. Nah, fitur apa saja yang membedakan model yang sebelumnya dengan model sekarang? Mari simak satu persatu. Tapi sebelum lanjut, mohon subscribe bagi yang belum. Terima kasih. Sienna tipe G ya, tipe G. Panjang keseluruhan 4,2 meter dengan lebar 1,7 meter dan tingginya 1,7 meter dan jarak antar sumbu rodanya 2,7 meter. Kemudian ground clearance-nya ya 180 mm. Nah, tampilannya unik ya, memiliki desain yang mengambang ya, atapnya. Kemudian bagian depannya juga sangat unik ya di sini. Nah, tambahan desainnya untuk model yang sekarang dibanding model sebelumnya, ada tambahan disc room di bagian radiator grillnya ya, sama untuk di bagian bawahnya. Oke, radiator grillnya juga lebar ya, khas mobil-mobil Toyota yang sekarang. Jadi aliran udara ke ruang mesin itu lebih maksimal. Nah, untuk fitur lampunya sudah ada manual leveling ya, belum auto leveling. Kemudian bohlamnya untuk lampu dekat sudah memakai proyektor halogen ya, tapi untuk lampu jauhnya masih multi reflektor, dan lampu sen juga masih bohlam biasa. Kemudian untuk lampu fog lamp sama ya, belum LED. Oke, kita beralih ke bagian mesinnya. Nah, ini untuk bagian ruang mesinnya sudah diberi peredam ya di sini. Jadi suara mesin lebih kedap lagi ke dalam. Kemudian untuk kapasitas mesinnya 1500 cc, dual VVT-i ya. Kemudian mesinnya sudah di OHC 4 silinder dan 16 katup segaris ya. Kemudian tenaga maksimalnya 100,7 PS yang bisa dicapai di 6000 rpm. Dan untuk torsinya sendiri 14,3 kgm yang bisa dicapai di 4200 rpm. Terlihat rapi ya. Mesin Sienna ini juga sudah diaplikasikan oleh Toyota Yaris ya, dari model Yaris Joker sampai Yaris yang model sekarang. Oke, kita beralih ke bagian yang lainnya. Nah, untuk profil bannya 185/60 ya. Kemudian diameter velgnya 15 ya, ring 15. Nah, ini sudah full disc brake ya di semua roda. Kemudian fiturnya juga sistem pengeremannya sudah ABS, EBD dan BE. Kemudian untuk material velgnya alloy, tapi belum machining ya, two-tone machining. Oke, kita beralih ke yang lain. Kemudian di bagian samping kiri dan samping kanan sudah ada aerofin ya di sini. Jadi menambah sistem aerodinamisnya lebih baik lagi. Kemudian untuk pilarnya berwarna hitam ya di sini. Jadi kesan floating roof ya di sini, atau kesan atapnya mengambang ya, seperti yang Anda lihat di sini. Nah, kemudian untuk spionnya, spion sewarna body dengan fitur lampu sen di sini. Sudah electric mirror juga, tapi belum retractable ataupun auto folding ya. Kemudian untuk door handle sewarna body juga, belum dilapisi oleh chrome ya, ornamen chrome. Pilarnya juga pilar tengah dengan pilar belakang sama berwarna hitam. Nah, kemudian di bagian bawahnya juga ada ornamen hitam ya di sini, hitam Dove ya di sini ya. Nah, ini yang menjadi salah satu kelebihan dari Toyota Sienna, sudah memiliki sliding door ya. Sudah elektrik di sini. Karena ini tipe G, jadi yang otomatisnya ya
yang power sliding door hanya di sisi sebelah kiri. Untuk pengoperasiannya bisa melalui handle pintu yang luar ataupun yang bagian dalam. Kemudian dari remote juga bisa, ataupun di tombol di bagian ya, di bagian kanan di sisi pengemudi di setir. Kemudian sudah ada fitur anti-jam protection. Jadi ketika ditutup, nah dia akan menahan. Jadi aman untuk ketika anak kecil ya atau orang dewasa pun masuk gitu ya. Ketika pintu ditutup, otomatis dia akan menahan. Nah, kemudian untuk akses masuknya juga ya sangat luas ya. Pijakan kaki mudah digapai dan lebar juga. Kemudian di sini ada handle ya untuk masuk. Jadi lebih leluasa lagi. Oke, kita beralih ke bagian belakang. Nah, ini untuk bagian belakangnya. Untuk antenanya masih short pole ya, belum sak antena ya. Kemudian sudah ada tambahan spoiler ya di sini. Kemudian ada washer dan high mount stop lamp di sini. Tidak terlalu terlihat ya, tapi sudah ada. Tapi sayangnya belum ada defogger. Tapi sudah dilengkapi dengan wiper, jadi lebih aman lagi ketika berkendara dalam kondisi yang hujan gitu. Nah, untuk lampunya masih bohlam ya. Lampu rem, lampu sen, kemudian lampu utamanya masih bohlam biasa ya. Desainnya clearance ya di sini. Terlihat bersih. Kemudian sama ada aerofin juga ya di samping kiri dan kanan di bagian belakang. Kemudian ada ornamen dari lampu ya, menyambung sampai ke lampu sebelah kanan. Jadi desainnya sangat unik untuk Sienta ini. Cocok bagi Anda yang menginginkan desain yang berbeda dengan orang lain. Kemudian sudah ada emblem Sienta ya di sini. Kemudian di sini untuk emblem tipenya ya. Nah, ini tipe G. Kemudian di bagian bawahnya sudah ada sensor parkir ya, 2 buah, dan ada reflektor. Di bawah logo sudah ada list chrome ya di sini. Oke, kita coba buka. Masih manual backdoor ya, belum power backdoor. Nah, ini untuk desainnya masih 50-50 ya. Nah, ini salah satu kelebihan dari Toyota Sienta, memiliki desain dive in seat ya. Jadi jok bagian belakang kalau dilipat itu akan posisinya di bawah jok baris kedua. Nah, nanti kita akan praktekkan bagaimana cara penyimpanannya atau cara setting layout kursi bagian belakang. Nah, ini bisa Anda lihat seperti ini. Di bagian kabin sudah ada lampu ya, masih bohlam, belum LED di sebelah kiri ya. Sebelah kanan tidak ada apa-apa. Nah, ini untuk penyimpanannya, penyimpanan toolkit ada di bagian bawah di sebelah sini. Ada dongkrak dan ada tas penyimpanan untuk ban ya di sini. Ketika ban Anda kempes. Kemudian di bawahnya lagi sudah ada ban cadangan ya. Modelnya model temporary, lebih kecil dan lebih ringan, jadi lebih ringkas lagi, terutama untuk Anda pengguna kendaraan Sienta untuk kaum perempuan ya, jadi tidak terlalu berat. Kemudian ini ada toolkit juga. Oke, kita akan praktekkan bagaimana caranya setting jok bagian ketiga. Nah, cara settingnya seperti ini. Pertama-tama jok bagian tengah
dilipat terlebih dahulu. Kemudian kita tarik tuas sebelah sini. Nah, dan kita tarik bagian bawahnya seperti ini. Kemudian lipatkan seperti ini. Jadi lebih luas ya ketika membawa barang bawaan. Dan kita tutup kembali seperti ini. Ini kalau dilipat semua ke depan bisa membawa sepeda ya, 2 buah sepeda. Ukuran sepeda orang dewasa juga bisa masuk. Oke, kita beralih ke bagian yang lain. Khusus pintu sebelah kanan belum power sliding ya, masih manual. Tetapi sudah isi closer ya, seperti ini. Jadi kembali seperti semula, tidak perlu ditekan lagi ya. Nah, untuk akses masuk masih menggunakan remote atau kunci ya, jadi belum smart entry. Ini untuk layout bagian pintu sebelah kanan ya, pintu pengemudi. Trimnya bahan fabrik ya, sama dengan joknya sendiri ya. Kemudian di sini untuk tipe G auto up down, power window-nya hanya di sisi pengemudi saja. Kemudian sudah ada fitur anti jam protection. Kemudian sudah lock window ya. Kemudian power window juga. Kemudian central lock ya. Kemudian di sini sudah electric mirror ya, ini pengaturannya. Door handles warna silver ya di sini. Kemudian ada tweeter dan ada speaker di bagian bawah. Kemudian ada cup holder dengan door pocket ya di sini. Nah, kemudian untuk tuas pembuka kap mesin ada di bagian sebelah sini ya, tersembunyi ini. Tidak terlalu terlihat kalau dari atas. Untuk tuas pembuka tutup bensin ada di bagian bawah. Kemudian ini untuk joknya sendiri masih manual ya, sudah sliding, reclining dan high adjuster juga ya. Nah, ini untuk layout ya, untuk layout dashboardnya. Untuk sebelah kanan sudah ada cup holder sebelah sini dengan frame berwarna hitam glossy ya sebelah sini. Kemudian ada tempat penyimpanan, ini bisa menjadi tempat penyimpanan kartu juga atau uang receh juga ya di sini. Ini ada tombol dummy ya. Nah, ini juga tombol dummy. Ini biasanya dipergunakan kalau di tipe Q ya atau tipe V menjadi tempat menjadi tombol start stop engine button di sini. Kemudian ini kisi-kisi AC-nya, untuk frame-nya sudah hitam glossy juga ya. Keseluruhan materialnya plastik, belum dibalut dengan kulit atau bahan soft touch. Nah, ini untuk meter kombinasinya, MID-nya kecil ya, monokrom, menampilkan odo, kemudian trip A, trip B juga ya. Kemudian rata-rata konsumsi bahan bakar ya. Cukup luas juga tampilannya dan mudah dibaca juga di sini. Kemudian ada frame berwarna silver ya, kiri dan kanan juga. Nah, kemudian ada ornamen silver ya dengan motif batik di sini memanjang sampai ke kiri ya, bagian kiri di sini. Nah, kemudian untuk material setirnya masih karet ya, belum dibalut dengan kulit. Nah, kemudian belum ada tombol apapun juga di sini, baik tombol MID ataupun switch audio control. Untuk fiturnya sendiri, fitur setirnya sendiri sudah tilt ya, tapi belum teleskopik di sini. Nah, kemudian di sebelah kanan ada tombol untuk power sliding door ya, hanya
karena ini tipe G, jadi adanya hanya di sebelah kiri saja, di sebelah kanan belum ada. Nah, untuk fitur power sliding door ini bisa di-off-kan juga ya, seperti ini. Kalau di-off-kan otomatis tidak berfungsi, akan menjadi manual ya. Ini untuk membuka, kemudian ini untuk menutup, tinggal dipencet saja. Kita praktekkan. Nah, sampai bunyi bip ya. Otomatis yang sebelah kiri akan membuka. Kita akan tutup kembali. Oke, seperti itu. Kemudian beralih ke bagian tengah. Untuk head unit ya, frame-nya sudah hitam glossy ya, sudah dibalut, kemudian ada pattern-patternnya di sini ya, dot ya, berbentuk dot di sini. Kemudian untuk audionya, fiturnya sudah connect to iPod ya, kemudian ada aux, telepon juga bisa via Bluetooth, kemudian CD audio, CD DVD ya, atau MP3 juga sudah bisa. Kemudian sudah USB juga di sini slotnya, atau portnya ya, portnya di sebelah sini. Ada port untuk aux juga di sini. Kemudian connect dengan device HP ya, memakai fiturnya fitur telling ya, menyambungkan HP dengan head unitnya seperti ini. Kemudian beralih ke bagian bawahnya, ini tombol lampu hazard ya, kisi-kisi AC-nya belum dilengkapi dengan frame berwarna silver ataupun hitam glossy ya, masih polos di sini. Kemudian beralih ke bagian bawah, untuk AC-nya masih sistem putar ya. Ini pengaturan arah semburannya, kemudian ini untuk kecepatan kipasnya, dan ini pengaturan suhunya ya, sebelah sini. Beralih ke bagian bawahnya, sudah ada card holder ya di sini, tempat penyimpanan kartu e-money atau e-tol ya. Kemudian ke bagian bawahnya ada port power outlet ya di sini. Kemudian ada tempat penyimpanan di sini. Ini bisa menjadi tempat penyimpanan uang receh ya. Jadi ketika Anda menyimpan uang receh di sini, koin atau kertas, untuk memisahkannya cukup ditarik saja seperti ini. Otomatis dia akan, untuk koinnya akan beralih ke bagian bawah. Tempat penyimpanan juga ya di sini. Sangat berguna juga ini fungsi ini ketika mencari receh antara koin dengan uang kertas ya. Kemudian untuk di bagian sebelah kiri setir ada pengaturan untuk jam digitalnya ya di sini, dengan pengaturan MID-nya ya sebelah sini. Oke. Kemudian ada tombol dummy, dan ini pengaturan untuk AC belakang ya, atau AC bagian tengahnya bisa di-off-kan juga di sebelah sini atau di-on-kan. Oke. Kemudian beralih ke bagian tengahnya, khusus di Sienta ya, karena ini manual, sudah 6 percepatan ya di sini. Tidak terlihat jelas, mungkin terlalu terang, ini kita atur dulu. Nah, sudah 6 percepatan ya, ditambah dengan gigi mundur ya di sini. Nah, untuk gigi mundur berbeda dengan model-model yang lainnya, khusus di Toyota ya. Jadi ditarik dulu, ada tuas nih di bagian bawahnya, tarik jadi ke depan ya, sesuai petunjuknya. Biasanya kan ke belakang gitu, karena ini ada gigi 6 ya, jadi diarahkan ke bagian depan ini, R-nya di bagian sebelah sini. Kemudian untuk remnya masih mekanikal ya, rem tangan. Kemudian di sini ada cup holder ya, 1 buah. Kemudian untuk hand grip sudah retract ya. Sun visor sudah memakai vanity mirror juga, tapi belum dilengkapi dengan lampu. Begitupun di bagian sisi pengemudinya juga ya, sudah ada vanity mirror di sini. Lampu kabin masih bohlam biasa ya, belum LED.
Kemudian untuk, nah ini untuk khusus di Sienta nih penyimpanannya cukup banyak ya. Di bagian atas sudah ada chiller ya di sini. Jadi Anda bisa menyimpan minuman supaya tetap dingin di sebelah sini karena memanfaatkan dinginnya AC ya di sini. Sebelah sini ada aliran AC masuk ke sebelah sini, jadi tetap dingin. Kemudian di sini juga ada tempat penyimpanan ya, cukup dalam di sini nih, bisa menyimpan HP ya, seperti ini. Kemudian glove boxnya belum soft opening ya, cukup luas juga. Material untuk joknya sendiri sudah sistem bucket ya di sini, dan joknya juga cukup tebal di sini. Oke, kita beralih ke bagian belakang. Nah, ini untuk bagian tengahnya ya, layout bagian tengahnya. Hand grip sudah retract ya, tapi belum dilengkapi dengan hook. Kemudian lampu kabin masih bohlam biasa, belum LED. Dan ini kisi-kisi AC-nya ya. Ini menurut saya cukup, arah semburannya cukup ya sampai ke bagian belakang ya. Masih manual ya, belum auto ya. Kemudian di sisi pintunya ini kecil nih, door pocketnya, mungkin bisa menyimpan HP saja di sini seperti ini. Kemudian ada cup holder di bagian bawahnya. Untuk door handle sama dengan material pintunya, berwarna hitam ya. Kemudian ini sudah ada efek ya, seperti jahitan di sini. Tapi ini bahannya plastik ya. Kemudian untuk jok di sisi pengemudi dan sisi penumpang depan belum dilengkapi dengan back pocket ataupun hook ya, polos aja di sini. Nah, ini yang menjadi kelebihan dari Toyota Sienta. Untuk bagian tengah ini sangat luas ya, seperti Anda lihat, karena ini roda penggerak depan, jadi otomatis di bagian tengah ini rata ya, rata seperti ini. Ketika dimajukan, kursi bagian tengah ini seperti ini nih perbedaannya. Ketika ini mentok nih ke bagian depan, ini mentok ke bagian belakang. Sangat luas, baik legroom maupun headroomnya juga ya. Meskipun Anda memiliki tinggi 170 cm ke atas, juga sangat luas ini. View keluarnya juga sangat luas ya. Visibilitasnya sangat luas. Kemudian sudah ada headrest ya untuk penumpang bagian tengah, jadi sangat nyaman. Kemudian di semua bangku sudah ada 3 titik sabuk pengaman, pretensioner, dan pulse limiter juga. Kemudian sudah dilengkapi dengan Isofix ya, jadi lebih aman ketika Anda membawa balita ya. Anda tinggal membeli kursi tambahan ya, khusus balita, jadi lebih aman lagi ketika Anda berpergian. Oke, kita coba ke bagian di bagian belakang ya, untuk legroom maupun headroomnya juga. Akses masuk untuk ke bagian belakang cukup luas menurut saya. Anda tidak menemui hambatan apapun juga seperti ini. Nah, seperti ini. Kita coba tutup. Nah, ini yang menarik dari Toyota Sienta ya, karena di bawahnya ini ada kolongnya, jadi kaki Anda sangat leluasa ya, tidak pegal dalam kondisi berpergian jauh ya terutama. Kemudian untuk di sisi sebelah kiri maupun sebelah kanan sudah ada cup holder dengan side pocket ya di sini. Di sebelah sini juga sama, sudah ada side pocket. Kemudian ada speaker ya sebelah sini. Nah, untuk legroomnya ya,
masih menyisakan 4 jari ya di sini. Headroomnya sendiri lumayan lega ya, masih menyisakan 5 jari karena desain atapnya ini berbentuk balon ya, desainnya seperti ini nih, ada lekukan-lekukan seperti ini. Nah, ketika melipatnya tinggal ditarik saja seperti ini, Anda bisa keluar dengan mudah. Demikian video ini, semoga bermanfaat untuk Anda. Jika suka, mohon like, share. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Yang belum subscribe, mohon subscribe, dukung channel ini untuk terus berkembang. Terima kasih.